mastiin investasi kamu benar-benar syariah. Jadi kamu aman tidur pas ngepake duit kamu. Saham syariah, kayak judi deh. Sukuk apa itu mutang syariah gitu kan ya, atau apapun tuh yang ujung-ujungnya syariah tuh yang hasilnya duit, ini nggak ada campur-campur dengan riba. Jadi udah riba ya, ngicikin dulu nih keadaan kondisi finansial kamu. Pintar nih pertanyaan adekku. Hai teman JSS Jajan Saham Syariah, kenalan nih dengan saya Cynthia di video pertama kita. Nih kita hari ini mau bahas sesuatu nih. Katanya adik saya yang di belakang, di kameramen mau nanya. Hai. Dek, mau nanya apa sih Dek? Mau bahas apa sih hari ini? Gini nih Kak, aku tuh pengen nanya, aku tuh pengen belajar investasi ya, tapi pengennya investasi yang syariah. Tapi kurang yakin nih, emangnya ada investasi syariah? Aku nggak pernah denger investasi syariah, adanya bank syariah. Pintar nih pertanyaan adekku. Ya nih, jadi orang banyak banget nih teman-teman yang nanya, ada nggak sih investasi syariah? Saham syariah, kayak judi deh. Sukuk apa itu mutang syariah gitu kan? Jadi banyak sih sebenarnya pertanyaan kayak gitu. Jadi kayak mereka ragu, apalagi katanya mereka seenaknya aja nyatok nama ustadz, bilang nggak syariah, bilang nggak syariah. Jadi kalau aku mau bilang investasi syariah ada nggak? Ada. Dan benar-benar syariah Kak, bukan abal-abal. Ya syariah beneran kok gitu. Jadi tinggal kamu memilih apa. Jadi cara kita memastikan dia syariah atau nggak syariah dari mana? Kita lihat dari mananya Kak? Oke, jadi kamu maksudnya mau milih langsung ya? Iya. Ya oke, nanti di video yang lain nih kita akan bahas nih tentang investasi syariah. Tapi kalau mau milih nih setidaknya rangkum dalam 3 cara ya. Ingat 3 cara. Pertama nih, mau investasi syariah atau lembaga keuangan syariah, bank syariah, MLM syariah, atau apapun tuh yang ujung-ujungnya syariah tuh yang hasilnya duit ya kan. Setidaknya ada 3 hal penting nih. 1, ya kan, ada tuh yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi nanti ketika milih lembaga, misalkan nih kan kamu mau investasi di mana lembaganya, pastiin tuh lembaga itu punya Dewan Pengawas Syariah. Siapa itu? Mereka itu ibaratnya orang-orang dewan yang ngawasin, yang advice, ngasih nasihat nih ke lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan yang ngeluarin produk syariah. Jadi yang akan memastikan dari awal, tengah, hingga akhir produk itu syariah. Dan yang paling penting nih, masih di kolom yang pertama tadi ya, dia itu adalah jawantahan, kayak ibaratnya perpanjangan tangan yang namanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau kita singkat nih, namanya DSN MUI. Jadi itu mereka itu ibaratnya direkomendasi nih. Tahu dong MUI apaan? Ya, MUI itu kayak fatwanya di Indonesia nih kalau buat para muslim atau yang namanya syariah-syariahan, ya dari MUI. Jadi DPS itu bukan asal ustadz apa gitu yang dicatok-catok ya namanya. Itu masih yang pertama. Jadi DPS itu atau Dewan Pengawas Syariah itu adalah rekomendasi dari DSN MUI. Dan yang paling penting ya kan, dia udah ditunjuk oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nih kalau lembaga resmi itu pasti ada label OJK-nya nih. Nanti dicek aja ya Dek, pemilihan lembaga keuangan. Kak, terus ngapain Dewan Pengawas Syariah Kak? Intinya sih ya kan, untuk mastiin investasi kamu benar-benar syariah. Jadi kamu aman tidur pas ngepake duit kamu. Dia mastiin ada fatwa-fatwa, ya fatwa-fatwa kan. Fatwa-fatwa itu yang dibikin oleh tadi yang namanya DSN MUI. Jadi harus sesuai nih ketika bikin produk. Lembaga keuangannya itu bikin investasi syariah, dicek nih bener nggak ya di fatwa gitu sampai akhir. Jadi itu golongan pertama nih. Jadi ada ibaratnya lembaga independen ya kan, atau pihak independen yang sudah mastiin nih nanti produk syariah aman. Ibaratnya kalau kita kan kalau kata cek hadis ya Dek, ada namanya hadis riwayat Bukhari Muslim yang bilang gitu. Jadi tuh kalau kita milih produk kan kita harus nanya ke ulama, tapi ulamanya ulama fatwa. Dan kalau mereka berijtihad ya kan, kalau mereka salah ya kan, pahalanya 1 loh kata Rasulullah. Kalau mereka benar, pahalanya 2. Jadi kita aman gitu kan, kita bisa rely kepada para ulama tadi. Jadi jangan ragu-ragu deh gitu. Jadi bukan kepada satu pihak ya. Itu yang pertama. Nih yang kedua nih. Jadi kan DPS itu nanti dia akan duduk di lembaga keuangannya itu ya. Jadi kayak kalau kamu cari di website tuh kan biasanya ada nama manajemen ya.
ada CEO, terus ada nama pengawas kayak komisaris, dan spesial tuh nanti juga ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi bisa dicek di sana. Jadi dia duduk tuh memperpanjang tangan DSN MUI. Nah, tapi kan DPS nggak bisa kerja harian ya, maksudnya nggak bisa tiap hari ngecekin tuh, ya kan produk syariah itu benar-benar halal. Bisa jadi di awal, iya stempelnya halal, memang benar sudah halal. Tapi kan mungkin nanti ada orang sales bisnisnya mungkin jualannya salah, caranya nggak sesuai dengan akad syariah gitu. Jadi ini ada orang penting juga nih di dalam perusahaan lembaga keuangan syariah. Yang nomor 2 nih ya, jadi ada namanya orang, ibaratnya orang syariahnya nih. Jadi orang syariah tuh gimana Kak? Gimana Sen? Orang syariah itu dia itu ilmunya juga backgroundnya ada fikih muamalat, usul fikih, dan yang penting juga ngerti bisnis. Dan ngecekin tuh 24 jam, 7 hari seminggu. Walaupun kerjanya Senin sampai Jumat, tapi mereka tuh standby nih untuk memastikan kehalalannya. Itu tuh masih di internalnya, jadi ada orang syariahnya. Terus nih kalau ada kamu ngecek nih lembaga keuangan syariah, terus ada lagi nih namanya Kak, ada perusahaan tapi dia nggak ada nama-nama syariah Kak, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga, kan? Tapi dia jualan produk syariah Kak. Tapi aku suka, tapi dia nggak ada namanya, bukan syariah, beneran syariah nggak sih? Nah, di nomor 2 ini juga ada yang namanya internal itu, kalau nggak ada, bukan perusahaan syariah, setidaknya harus punya unit usaha syariah, UUS gitu, jadi unit usaha syariah. Jadi kayak ini departemen khusus ngurusin A to Z-nya produk syariah, duitnya dipisah juga, dananya dipisah juga, jadi nggak ada campur-campur dengan riba, jadi nggak riba-riba ya. Jadi kalau ada yang takut nih campur nih gitu kan, jangan khawatir, ada yang ngeliatin kok. Jadi oke ya, tadi yang pertama intinya di DPS, di DSN MUI, yang kedua tadi di internalnya yang penting ya, dan yang ketiga nih ya kan, di eksternalnya juga nih kita bilang namanya audit. Ya ibarat audit, kamu tahu lah ya, kalau nggak tahu Google. Audit ini ngapa Kak? Jadi kan ibaratnya produk itu di awal udah dicek nih udah benar, di tengah-tengah di jalan udah benar juga nih. Benar nggak sih? Benar-benar syariah nggak sih? Jadi ada namanya audit. Nah, yang audit itu siapa? Banyak lagi nih, banyak yang melihat, for eyes banyak banget. Satu nih, internal auditnya di perusahaan. Jadi dia ngeliatin nih, beneran nggak sih orang itu produknya syariah? Atau kalau enggak nanti eksternal audit ya kan, walaupun mereka punya basic ilmu aja, mereka akan ngecekin juga. Nanti juga OJK bakal ngecekin juga. Jadi banyak banget pihak yang bakal mastiin ya kan, kalau produk yang kamu investasikan itu syariah. Jadi jangan worry deh, jangan harus kamu pelajari banget atau apa, ya kita berserah diri kepada ijtihad yang ulama tadi. Jadi prosesnya nggak sesimpel ngasih stempel halal gitu, enggak, ada proses panjang. Terus ngerti nggak deh? Oh gitu ya, aku ngerti Kak. Oh ya, terus investasi yang paling gampang ya Kak buat aku yang awam gini, yang nggak terlalu ngerti sama ekonomi, harus investasi apa dulu Kak? Yang gampang aja gitu. Kalau udah ya nanti buat beli investasi, tapi saya nggak mau jelasin langsung nih kenapa. Kalau jelasin sekarang itu salah, nanti bakal dijelasin di next video ya. Next video kita nanti rencananya adalah ngecekin dulu nih keadaan kondisi finansial kamu, financial check up. Oke nih, jadi kalau buat teman JSS nih, supaya kalau memang suka nih dengan konten kita dan ada request juga pertanyaan, jangan lupa nih subscribe nih channel, terus like, kasih komen ya kan, terus share nih ke teman-temannya supaya kita kontennya bisa bermanfaat nih buat teman-teman lain, atau supaya kita jadi semangat nih bikin konten. See you in the next video. Assalamualaikum.